Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Alhamdani. Di sini saya perwakilan kelompok dari POZ Application, yaitu public software yang telah kami bangun untuk mengatasi susahnya masyarakat untuk jual beli, bisa di kalangan masyarakat, mahasiswa, ataupun anak muda yang ingin menjual barang bekas dan ingin mencari barang bekas. Maka di sini kami menyediakan atau membangun platform khusus untuk penjualan barang beli bekas, seperti itu. Di sini untuk yang pertama, pengguna dapat melihat terlebih dahulu landing page, yaitu diantaranya di sini sistem kami sudah menyediakan landing page yang ingin ketika barang ingin dicari itu maka akan muncul. Nah, maka untuk ketika user ingin membeli, maka diwajibkan dulu untuk masuk ke sistem atau mendaftar akun di sistem kami, seperti itu. Misalnya di sini saya mendaftar sebagai penjual dan juga bisa menjadi pembeli, seperti itu. Jadi sistem kami itu satu user itu bisa menjual dan membeli barang. Di sini contohnya adalah ketika saya mendaftar, di sini saya menginputkan from terlebih dahulu. Misalkan emailnya di sini saya menggunakan untuk email yang diisikan di sini harus benar-benar email aktif, karena nantinya si sistem akan mengirim verifikasi ke email yang sudah diinputkan di sini. Baik, nah ketika si user sudah mendaftar di sistem kami, maka yang selanjutnya adalah sistem kami akan mengirim verifikasi untuk login. Jika sudah seperti itu, maka masuk ke email untuk verifikasi loginnya. Nah, ketika email sudah masuk ke dalam email yang sudah di-input di form pendaftaran, maka yang selanjutnya adalah si user mengklik verifikasi email address. Nah, jadi di sini yaitu khusus untuk user. Ketika user masuk ke sistem kami, maka hak tersebut bisa menjual dan juga bisa membeli barang, seperti itu. Contohnya di sini saya akan menjual barang. Untuk produknya misal sepatu. Untuk kategorinya bisa dipilih, karena sepatu adalah kategori olahraga, maka di sini saya memilih kategori olahraga. Hal yang selanjutnya adalah di sini si penjual barang akan menginput harga. Contohnya di sini saya menginputkan harga 350.000. Dan untuk kondisi barangnya, karena saya bekas, saya pilih seperti baru, karena pemakaian itu saya baru memakai hanya kurang lebihnya satu minggu. Untuk lokasi ada di Bandung. Dan di sini adalah untuk from penjelasan produknya. Misal, karena sepatu itu memiliki size, maka di sini saya mencantumkan keterangan sepatunya. Size 44, pemakaian baru hari 12 hari. Ya, seperti ini. Nah, untuk di-upload foto ini bisa mengupload fotonya atau barang yang akan dijualnya. Contohnya di sini, contohnya sepatu. Nah, maka di sini akan ada preview gambar yang akan diuploadnya, seperti itu. Jika semua form sudah diisi dengan benar,
Maka selanjutnya penjual akan mempublikasikan produknya seperti itu. Sini publikasikan. Ketika produk sudah dipublikasikan, maka di sini akan menampilkan halaman preview dari barang yang sudah dipublikasikan atau dijual seperti itu. Deskripsinya segini yang sebelumnya tadi saya input. Dan jika ada kesalahan dalam harga ataupun alamat, maka di sini si penjual bisa mengedit produk tersebut. Misal harganya yang tadi itu salah jadi 400.000. Simpan perubahan. Maka harga terupdate jadi 400.000 seperti itu. Nah, untuk ini adalah aktor dari sisi penjual seperti itu. Nah, untuk pembeliannya di sini sebelumnya pembeli itu mengisikan alamat pengiriman, nomor HP yang aktif atau WhatsApp, dan form catatan. Untuk catatan ini opsional seperti itu. Nah, untuk isian form ini diambil itu karena ketika di sini misal alamat pembelinya di input. Biar seperti ini. Nah, ini tuh nanti bakal jadi alamat pengiriman kepada si pembeli seperti itu. Ini untuk nomor WhatsApp-nya dan ini catatannya opsional. Misal di sini saya isikan maka ketika semua form pembelian sudah diisi atau form checkout sudah diisi, langkah selanjutnya adalah pembeli mengklik lanjut ke WhatsApp untuk pembeli menghubungi si penjualnya seperti itu. Contoh di sini karena ini hanya mensimulasikan, maka nah intinya tuh bakalan ke sini ke nomor yang dituju, maka saya akan kirim. Jadi ketika sudah dikirim, maka si penjual mengecek ketika si pembeli sudah mengirimkan pesan atau produk yang akan dibeli, maka nanti si penjual itu akan mengecek pesanan masuk di drop down akun user seperti itu. Nah, seperti contoh di sini pesanan masuk tandanya itu adalah ada yang membeli produk yang kita jual seperti itu. Nah, di sini contohnya ketika si pembeli dan penjual sudah deal-dealan di aplikasi WhatsApp, maka misal pembayarannya itu via transfer seperti itu, maka langsung saja di sini tekan si penjual itu mengklik tombol sudah dibayar seperti itu. Oke. Nah, maka di sini otomatis status pesanan itu berhasil terupdate menjadi pesanan diproses seperti itu. Dan di sini juga nanti bakalan berubah si status pesanannya. Nah, pembayaran dikonfirmasi, penjual memproses pesanan seperti itu. Nah, jika sudah berhasil diupload seperti ini, maka jika si produknya itu akan dikirimkan atau sudah dikirim, maka di sini si penjual itu mengklik button tandai sudah dikirim seperti ini. Ketika sudah dikirim, maka hal yang selanjutnya atau hal yang terakhir adalah ketika barang sudah datang kepada si pembeli, maka di sini si pembeli itu akan mengkonfirmasi atau menekan barang konfirmasi pesanan selesai jika barang sudah diterima seperti itu. Untuk mengubah status pesanan yang sudah dibuat seperti itu.
Contohnya di sini saya mengklik konfirmasi pesanan, selesai. Oke. Nah, maka di sini statusnya itu pesanan itu sudah selesai seperti itu. Nanti pesanan yang sudah dibuat sebelumnya bakalan masuk ke dalam drop down atau menu pesanan saya seperti itu. Di sini untuk memvalidasi lagi, si pembeli bisa melihat produk. Nah, seperti ini. Tanya ke penjual jika ada masalah untuk barang atau apapun itu yang berkaitan tentang produk yang sudah dibeli, ataupun melihat detail harga untuk memvalidasi seperti itu. Harganya segini, alamatnya segini, dan ini informasi penjualnya seperti itu. Nah, untuk di sisi si pembeli itu nanti di sini statusnya juga akan berubah menjadi selesai seperti ini. Maka ketika pesanan sudah dikonfirmasi oleh pembeli dan sudah selesai statusnya, maka di sini akan mendapatkan nah, di sini akan mendapatkan rincian total pendapatan barang yang sudah dijual oleh si penjualnya seperti itu. Karena sebelumnya saya sudah menjual 2 produk, maka di sini total pendapatan saya 475.000 seperti itu. Mungkin untuk sisi role atau sisi dari user penjual dan pembeli itu seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah di sini dari role admin. Nah, dari role admin ini, admin dapat memonitoring produk, transaksi, user, dan pesan bantuan yang sebelumnya diinput dari user penjual dan pembeli. Nanti bakal masuk sini untuk si pengaduannya. Ini tuh untuk pengaduan. Nah, di sini admin juga bisa melihat user yang terdaftar atau yang ada di sistem Reuset application. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti bakal kelihatan. Dan untuk transaksinya juga nanti bakalan bisa terpantau oleh admin seperti itu. Nah, karena di sistem kami sebelumnya hanya ada 2 transaksi, maka di sini yang selesai itu 2 seperti itu. Yang lainnya masih pending karena belum diselesaikan seperti itu. Selanjutnya ada monitoring produk. Nah, untuk monitoring produk ini di sini admin dapat melihat atau memonitoring produk yang dijual oleh si penjual seperti itu. Seperti contohnya di sini ada sepatu futsal ada sepatu futsal. Nah, ini harganya segini, kondisinya apa, statusnya apa. Di sini statusnya terjual, ada yang tersedia, ada yang terjual juga seperti itu. Seperti contoh, misal admin ingin melihat detail produknya, maka di sini admin mengklik button detail seperti itu. Nah, di sini produknya, gambar produk seperti ini, informasi penjualnya siapa, dan bergabung sejak kapan, nanti bakalan kelihatan semuanya seperti itu. Nah, untuk riwayat pesanan yang sebelumnya sudah dilakukan, maka di sini akan kelihatan seperti itu. Contohnya di sini informasi pembelinya adalah Alex dan informasi penjualnya adalah Mufti seperti itu. Harga yang sudah terjualnya bakalan terpantau juga dengan harga 150.000. Untuk alamatnya juga di sini dapat dipantau juga. Nah, mungkin untuk video demo dari aplikasi Reuset application yang telah dibangun oleh kami cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami, dan mohon maaf juga saya sebagai perwakilan dari kelompok jika ada kata yang kurang berkenan oleh saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.